Tahun ini pemirsa, Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-75. Banyak cerita mengiringi perjalanannya, salah satunya penamaan tempat-tempat di Jakarta hingga lokasi-lokasi yang menjadi saksi sejarah kemerdekaan di ibu kota. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Bung Karno pernah sekali membuat ungkapan jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dan kami akan mengupas lokasi-lokasi di Jakarta yang sudah dikenal, tetapi nampaknya tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Jadi, mari kita mulai. Yang pertama adalah Senayan yang dikenal sebagai pusat bisnis dan juga kawasan elit. Senayan berasal dari kata Wangsanayan. Wangsanayan adalah seseorang berpangkat letnan yang berasal dari Bali. Wangsanayan sendiri hidup sekitar tahun 1680-an. Dan Wangsanayan sendiri berarti adalah tanah milik seseorang yang bernama Wangsanayan. Wangsanayan perlahan berubah menjadi lebih singkat penamaannya, yakni menjadi Senayan. Dan selain gedung-gedung bertingkat, pencakar langit, dan juga kawasan-kawasan megah dan elit lainnya, salah satu yang ikonik lainnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, saya mau tanya warga, kira-kira mereka tahu nggak ya asal kata Senayan dari mana? Coba kita tanya. Mau nanya sedikit dong, tahu nggak Senayan itu diambil dari nama siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Kalau mbaknya tahu nggak Senayan itu diambil dari nama seseorang siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Pernah dengar nggak bahkan sebelumnya? Nggak pernah juga. Sebelum menjadi kawasan elit seperti saat ini, kawasan Menteng, Jakarta Pusat dulunya penuh dengan pepohonan dan juga buah-buahan. Dan kawasan ini banyak sekali buah menteng. Oleh karenanya disebut, tepat sekali, makanya disebut dengan kawasan Menteng. Dan pada tahun 1912, pemerintah Belanda kala itu membeli kawasan ini untuk dijadikan perumahan bagi pemerintah Hindia Belanda kala itu. Bergerak maju beberapa tahun berselang, momen proklamasi sudah bisa dirasakan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di tempat inilah 75 tahun yang lalu, Presiden Republik Indonesia kala itu Soekarno sibuk merancang teks proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Dan di museum ini terdapat 4 ruangan utama. Yang pertama, ruang pertemuan. Kedua, ruang perumusan. Ketiga, ruang pengetikan. Dan yang keempat, ruang pengesahan. Bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan adalah dengan datang langsung ke tempat kejadian. Salah satunya ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana para generasi tua dan muda menyingkirkan ego mereka demi tercapainya satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah melawan para penjajah, di tempat inilah sang proklamator Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta untuk pertama kalinya membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mendaulatkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Dalam perkembangannya atas permintaan Bung Karno, pada tahun 1962 rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ini dibongkar dan pada saat ini diganti dengan Gedung Pola. Sedangkan tempat Bung Karno dan Bung Hatta berdiri ketika membacakan teks proklamasi, saat ini didirikan Tugu Proklamasi. 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, 300.000 orang berkumpul di lapangan Ikada Monas. Mereka bersatu tekad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru berusia 1 bulan. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Adam Malik menilai bahwa rapat raksasa ini sebagai genderang perang melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru berusia 1 bulan.
Hal ini bukan tanpa alasan, sebab rapat raksasa ini mampu membakar semangat rakyat Indonesia sehingga perang melawan Belanda pun tak terhindarkan terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Salah satunya adalah peristiwa 10 November di Surabaya. Sejarah membentuk bangsa termasuk bagi para generasi muda. Oleh karena itu marilah bersama mempelajari sejarah bangsa Indonesia karena di sanalah akan menjadi modal kita bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk bersama membangun Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka.